statusnya? Alhamdulillah Kang, aya wae aya nama aya kekulilingan. Tapi masih ulah toret gitu, gambar. Ya. Hari dulu mah sih sekadar eksistensi sorangan ya, nyanyi. Alhamdulillah ya nama sudah mulai berbaginya, regenerasi karena saya lihat potensi di Cimahi banyak. Terus keduanya juga seniman-seniman Cimahi regenerasinya kurang di Cimahi kan ya. Sekarang kan kaum tua ya kan, jadi kan saya lihat teater ya, kaum mudanya banyak ya kan, musik apalagi kan, terus bermunculan. Tari pun demikian. Nah, sedangkan seni rupa Cimahi itu yang muncul ya maaf orang-orang yang sudah senior usianya gitu kan. Nah, dan saya merasa sedih. Akhirnya saya sebenarnya sapu sebenarnya apa namanya tuh termotivasi untuk mencetak kader-kader baru yang saya lihat ternyata Cimahi itu tidak kekurangan orang-orang atau anak-anak yang berbakat ya kan, terbukti setiap ada event itu Cimahi selalu muncul untuk anak-anak yang di bidang rupa ya. Nah dari situ alhamdulillah itu aja kan saya ngeluti untuk sampai saat ini alhamdulillah. Terus selama ini apa aja kegiatan Kang Aus? Ada kurang lebih ada 82 tahun kita nggak ketemu. Hampir setengah abad kayaknya. Alhamdulillah. Ada ya? Ada lah kayaknya. Ada ya. Sebelum Covid ya kita ya. Sebelum Covid ya. Sebelum Covid terakhir ya kan ya. Alhamdulillah. Kang Agus kegiatan masih jalan. Alhamdulillah. Keseharian sekarang apa? Ya sekarang kegiatan masih jalan walaupun pakai tongkat. Ngajar kan alhamdulillah. Ngajar. Jadi guru gitu. Ya terpaksa. Guru ngagambar. Betul. Di mana wae? Ngajarnya sekitaran Cimahi, KBB, Kota Bandung lah gitu ya, kekelilingan kan alhamdulillah. Di mana diperlukan insya Allah ada waktu, ada kesempatan dan dipercaya di situ akan saya alokasikan waktu untuk mereka kan gitu ya. Di mana ngajarnya, di SD, SMP, TK atau di mana? Kebanyakan di TK SD kan. TK SD. Kalau SD pun SD swasta kan. Karena di SD negeri mah nggak boleh kan katanya, tidak boleh berbisnis ya. Jadi tidak ada space ya, jadi harus guru-guru intern ya yang bisa mengajar. Statusnya guru honor ya? Atau guru ekstrakurikuler ya. Jadi ya guru panggilan. Guru panggilan. Ada berapa sekolah? Untuk saat ini sedikit ya kan. Dulu waktu saya bawa kendaraan sendiri ya naik motor sebelum Covid itu diangkat 37 titik ya kan. 37 sekolah sama Sanggar ya. Dari mulai Bandung, Cimahi, Kabupaten sama KBB juga. Alhamdulillah setelah Covid keduanya juga saya kan sekarang sudah bersahabat dengan tongkat ya. Jadi dikurangan kan alhamdulillah. Jadi sekarang tinggal berapa? Sekitar 27 yang aktif. 27 itu setiap hari? Rolling kan. Jadi ada sekolah itu ada yang 2 minggu sekali. Terus kita ngambilnya secara paralel. Jadi area misalkan sekarang area Cimahi 3 sekolah. Berapa sekolah? Jadi Senin depan ya misalkan KBB 3 sekolah gitu. Jadi itu aja dibuat kayak gitu. Jadi supaya jarak tempuh waktunya bisa rate-nya tidak terlalu jauh gitu. Berarti banyak ya, puluhan sampai ratusan orang atau yang diajarin anak-anak. Ya alhamdulillah. Ada satu sekolah di daerah Ngampra juga. Itu kelas 1 aja 300 lebih kan? 300 siswa. anak. 300 anak itu lebih ya satu sekolah. Apa aja yang diajarin? Ya basic aja kan, basic di situ kan kita lebihnya ke life itu ya, kemampuan dasar anak-anak ya. Satu untuk melatih motorik tentunya ya, karena usia SD sekarang itu usia apalagi swasta itu usia 6 tahun kan udah terima. Jadi motoriknya belum perkembangan bagus, ya. Anak itu di usia 6 tahun ya. Jadi kita latih karena itu ternyata motoriknya udah bagus, berpengaruh ke tulisan ya kan. Terus juga anak-anak ini lebih kuat tangan juga, melatih juga imajinasi. Anak-anak kan serba takut salah ya kan, takut jelek. Nah kita di situ kita poles bahwa tidak ada salah dalam berkesenian, tidak ada yang jelek. Jadi si anak lebih jadi kayak dulu mah Pak Tino Sidin mereka rektornya bagus gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Betul seperti itu. Hari ini ya potensi dari kan kayak ratusan anak ya. Potensinya sejauh mana nih dari anak-anak yang dididik itu ke depannya, apakah dia yang memiliki
keahlian di bidang menggambar itu berapa persen dari ratusan anak kan? Betul, nah itu saya sering dulu bercerita dengan kawan-kawan, bahkan di kedinasan ataupun apa, ternyata rata-rata keberbakatan dalam satu lingkup sekolah itu minimal 5 sampai 15% kan? 5 sampai 15% yang per angkatan. ke Kelihatan melukis, terpantau ya, gambar atau lukis atau ke gambar ya. gitu. Dari sekian ratus atau 5 sampai 15%. Terus yang lainnya ke arah mana? Yang lainnya yang mungkin juga Jadi mereka kan itu kan nggak terlalu banyak kan, artinya Ya. di bawah 50% kan? ya Ya kan berarti yang lebih banyak di luar gambar gitu. ya sebetulnya karena mereka gini ya, image-nya sudah tertanam bahwa menggambar itu berkaitan dengan bakat ya kan. Padahal sebetulnya tidak kan. Sebab kita bernyanyi di rumah hal ringan kan, tidak harus berbakat kan. Adapun bakat mah berfungsi nanti kalau untuk event atau berkarya. Oh jadi menggambar itu bisa dilatih ya? Sangat bisa, sangat bisa. Bisa dilatih. Sangat bisa. Nomor satu itu bukan bakat kan? Nomor satu itu minat, ya kan? Oh, minat makanya dulu saya ya? itu minat, bakat, bukan bakat minat. Jadi minat dulu, baru kita latih, timbullah bakat. Jadi kita berminat, kita latih melalui proses yang bagus ya. Nah, dari proses itu hasilnya itu ada keluar bakat dan karya itu kan. Ada ini nggak perhatian dari sekolah gimana untuk ya uang transport segala macam? Alhamdulillah sangat menjanjikan. Menjanjikan nggak? Menjanjikan? Sangat. Sangat menjanjikan. Tentu persaingan sedikit, Hah? sangat dibutuhkan oleh hampir semua sekolah kan. Sebetulnya persaingan di situ tidak ada. Tidak terlalu banyak orang yang menggarap. Itu garapan sebetulnya kalau orang jeli itu luar biasa. Kalau dari segi keuntungan ya. Saya juga menyadari itu awalnya ketika kita bergantung ke karya tidak seperti jual kacang goreng, angkat-angkat langsung laku, ya kan? Beda lagi dengan ngajar. Kita selembar kertas, kita gambar 1 jam, itu di sama sekolah di amplopan di atas 100 sampai lebih kan gitu kan. Nah, itu seperti itu. Karena kan tidak ada standar ya, Ya, untuk tidak ada. honor itu ya. Kalau masuknya kategorinya jasa kan? Ya, betul jasa. Ada komitmen di situ ya. Ya, ada komitmen dari awal. Kan ada sistem per anak lah, per pertemuan lah dan sebagainya kan gitu. Itu dari apa yang penting win-win solution ya gitu. Rata-rata dari kalangan mana kan yang dilatih menggambar oleh Kang Agus? Ya, kalau dulu ya gambar tuh masuk ke dalam sangkar apalagi ke kelas elit ya. Kelas yang apa namanya itu? Menengah ke atas. Dan saya dari situ waktu saya tahun 90-an ketika anak-anak kita dilombakan melawan orang-orang yang kaum rehab ya. Yang ketika anaknya di bawah babysitter, anak-anaknya di bawah supirnya ya, bodyguardnya, anak-anak kita cuma bawa kresek ya kan, menggambar ngampar koran, tapi kita bisa eksis dan bisa mengalahkan mereka. Dari situ keluar bahwa menggambar itu tidak untuk kalangan berduit saja, tapi untuk semua. Nah dari situ saya, kalangan, ya. betul, dan saya mulai dari CKTPA, bahkan yang saya subsidi sampai ke sekolah-sekolah yang bonafit lah seperti itu kan. Terus responnya dari para orang tua terutama nih gimana? Alhamdulillah kan, alhamdulillah sangat luar biasa, sangat baik. Pada sampai sini dari tahun 96 lah ya kita mulai ngajar sampai sekarang itu bahkan feedbacknya positif rata-rata kan. Positif. Bahkan output yang kita bina itu sekarang sudah menjelma menjadi orang-orang yang ya dari bakatnya itu dia menjelma mau jadi, ada yang jadi arsitek kan, ada yang jadi desain, ada yang juga dari desainer, arsitek, banyak sekali kayak itu ada gitu. Ada yang pernah juara misalkan? Sangat banyak ya. Banyak. Ya, alhamdulillah. Ya waktu kita COVID ada lomba itu, lomba tentang COVID. Itu ternyata menurut saya yang ke-1. Alhamdulillah sekarang Sudirpo ITB kan masuk. Masuk ke sini. Sudirpo ITB yang dulu kan gambarnya langsung live itu kan. Itu. Seperti itulah salah satu contoh ya. Gitu kan. Jadi alhamdulillah dari situ juga kita sebagai seorang pembimbing ya bukan guru ya, merasa bangga kan. Jadi lebih dari bayaran buat kita, karena apa? Upaya Tidak terukur dengan materi ya. Nah itu, karena apa ya? Apa yang kita sampaikan ke mereka jadi bekal mereka untuk meraih profesi cita-cita ke depan itu. Ada yang profesinya sekarang apa aja selain tadi? Ada yang desainer kan, Desainer. ada yang desainer baju, ada yang desainer semacam. Di mana itu? Di perusahaan Ada besar. di Bandung, ada yang di perusahaan besar, bahkan ada yang dia kerjanya di rumah tapi kerjasama dengan luar negeri. Ada kan? Jadi iya. dia Karena sekarang kan zaman digital, iya, kerja di digital. rumah ya. Dia dulu dia S2-nya di Inggris ya. Kerjanya dapat di sana tapi kerja dari rumah. Dia katanya kalau boring di rumah dia ke kafe, ke hotel gitu bisa. Dan dibayar oleh perusahaan, itu kan luar biasa kan. Keren. Seperti itu.
Ari dulu Kang Agus otodidak atau belajar ada khusus belajar menggambar sebelum terjun ke dunia gambar menggambar itu? Saya otodidak aja kan. Otodidak, Alhamdulillah ya. ya. Bahkan ditentang oleh keluarga, kebetulan keluarga mah ya Kiai Wungkul ya kan. Iya. Oh, kalangan Iya, pesantren lah ya. pesantren Iya. ya. Minta nyawa dan sebagainya ya. Hmm. Stigma itu, dan akhirnya saya membuat penasaran, akhirnya saya nanya-nanya ke beberapa Hmm. tokoh lintas ini ya, ke tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, Persis, dan sampai ada yang buka kitab. Akhirnya dibukalah bahwa kisah itu kenapa diharamkan, dibuka sejak zaman Nabi Nuh kan. Waktu itu ada seorang sahabat yang soleh digambar, itu juga lama-lama menjadi dikultuskan, lama-lama disembah. Nah, dari situ timbul. Tapi setelah itu kesininya, ketika Ya. keimanan kita udah bagus, itu Ya, tidak lebih ke seni kan kalau Ya, sekarang ke kan seni, ya. nggak untuk Betul. persembahan dan betul. sebagainya kan. Jadi kita ketika kedewasaan sama seperti kita berziarah kubur, kalau dulu kan mengkultuskan kubur, sekarang justru ziarah kubur itu dibolehkan kalau kita untuk mengingatkan kita akan seperti mereka akan mati seperti itu. Mengingatkan. Kayak gitu, seperti Apalagi itu. sekarang sudah jadi wisata religi dan segala macam Ah ya. iya betul. Seperti itulah. Terus sekarang keluarga menerima ya atau gimana? Alhamdulillah sangat, karena itu juga komit dari awal. Alhamdulillah anak-anak juga alhamdulillah ada yang mengikuti jejak, walaupun tidak jadi bapaknya seperti bapaknya, karena saya berkeinginan anak saya harus lebih dari bapaknya. Alhamdulillah sekarang Ada yang lebih ya, udah ada yang lebih. yang paling gede sekarang di DKP kan, DKP, desain komunikasi visual, sekarang hampir habis selesai. kuliah, Hmm, udah lulus belum? belum, bentar lagi. Sekarang udah lagi magang kemarin di Dispora ya, yang provinsi, belum magang dari situ. Di Sparbud ya. Dispora ya, yang di terus satu jadi yang bungsu juga lagi meretak karir di tanah gitu. Saya punya harapan Kang Agus gimana Kak? Dari seni gambar menggambar itu punya harapan ke depan atau apa, punya rencana misalkan pameran atau apa? Untuk Pernah pribadi saya, pameran nggak? pameran alhamdulillah dulu ya dari tahun dengan kawan-kawan sih belum pameran tunggal. Kita dari tahun 2010 sudah mulai ya kan, dari yang skala ini sampai ya waktu itu pernah sama kawan-kawan di Jakarta, di Bali gitu kan ya, hanya sebagai apa namanya tuh cari support lah dengan kawan-kawan, karena saya justru kan masih jauh dari bisa ya, tapi insya Allah lah sekali support aja. Tapi kalau tunggal belum ya? Juga belum kan, Ada rencana nggak pameran tunggal? insya Allah mudah-mudahan ke depannya pengen lah pameran tunggal gitu. Nah, gitu. Dengan Dan Kang Agus sendiri bisa menghidupi dari dunia seni ya. alhamdulillah kan. Jadi jangan takut buat siapapun ya untuk Ya. berkreasi, karena kita harus memiliki identitas. Kang Agus disebut sebagai seniman, ada karya seninya kan. Iya, Pelukis disebut pelukis, ada karya. karyanya. Begitu juga musisi disebut musisi kan, misalkan yang penyanyi ada lagunya, Ya betul. dia mengaransemen lagu dan sebagainya kan. Ya, Musisi juga betul, harus ada betul. karyanya kan. Dan di satu lagi kan kawan-kawan kita yang punya bakat, jangan tanggung-tanggung kan. Saya dengan fisik kurang kayak gini ya Kang ya. Kalau kita maksimalkan potensi kita itu bisa menjadi penopang hidup kita. Jadi jangan takut lah ya. Yang kita penting untuk berproses terus, berproses ya, terus. karena nanti Jangan suatu saat akan berharap. dapat pasti akan dapat. ya. Apa yang kita tanam akan menuai hasil kan ya, seperti itu insya Allah. Ya. Cuma berproses dengan baik. Siapa aja. yang nanam jagung pasti jadi jagung kan, Iya, akan di jadi kebun padi kita, kan. nanam jagung di kebun kita ya. Ya, nuhun Kang Agus, Sampai Kang Agus. waktunya ya. Oke. Udah lama kita nggak ngobrol dan kebetulan hari ini saya mampir ke sini, jadi ini sekalian aja kita ngobrol-ngobrol ya, karena Ya. kalau nggak salah belum pernah ya Kang Agus ya Iya. Dulu ngobrol pernah di videoin gini, belum kan? Oh, pernah waktu jadi wartawan ya, waktu di sana, waktu di Sangkuriang dulu. Oh, waktu dulu ya, Dulu masalah ya. Itu ada acara Jarum itu kan. Oh, udah lama itu Ya, berapa? 2017 kan ya kalau nggak salah ya. 2017, Ah, 7 tahun yang lalu. tahun yang lalu ya, alhamdulillah. Oke, Kita masih sehat. sahabat. Terima waktu. Saya barusan ngobrol dengan Kang Agus Hamdani ya, yang profesinya disebut sebagai apa nih kan? Guru atau gimana? Tutor aja lah kalau guru. Tutor Saya- ya, tutorial menggambar, ya. tutor menggambar ya. Di Cimahi, tepatnya di Cianjuang ya, Iya. di
Kita juga Di buka sanggar Jati kan? ya, di Jati ya. Ada sanggar pembinaan anak-anak ya. Di sini di rumah ya. Di rumah juga ada. Lokasinya ada ya di Tripati. samping perpustakaan ya. Ada. Jadi di sana itu membedakan sanggar itu lebih ke minat anak. Jadi di sana di rumah saya itu ada yang kali ini mau lukis silahkan lukis, mau tanah liat boleh, mau gambar mau apa bebas dalam satu hari waktu itu beda-beda. Jadi tidak hanya menggambar saja atau mewarnai saja tidak. Kita anak-anak bebas berkarya di situ. Dan kebetulan dulu sempat gang ini disebut Kampung Gambar ya. Gambar ya. Sekarang nggak tahu sudah masih Kampung Gambar atau udah apa? Atau sudah jadi Kampung Karet kan bahwa mah main gambar tuh iya kan? Ya. Main gambar Ya, kan? ya. Sekarang mah Kampung Kang Bahar ya namanya Kampung Kang Bahar. Oke, demikian ya sahabat lima waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Iya.